Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pertandingan Piala Dunia. Sekarang itu hari ini itu sudah hari ketiga ya Piala Dunia berlangsung. Untuk jam 5 tadi itu jam 5 yang bermain itu Kroasia melawan Maroko. Kroasia melawan Maroko saya tidak bisa melihat penuh karena saya ada jadwal ngeleksi di suatu desa. Jadi saya tidak bisa melihat penuh. Jadi saya setiap jam 5 tidak bisa melihat. Nah, ini saya Kroasia Maroko saya hanya melihat selama babak pertama dan saya melihat sekilas formasi Kroasia itu tidak banyak berubah, mungkin cuma beberapa ya pemain kunci seperti Modric, Brozovic, Kovacic itu masih menjadi tulang punggung. Sementara Maroko kembalinya Hakim Ziyech ya, yang di turnamen sebelumnya itu tidak dipanggil oleh pelatihnya karena pelatihnya Maroko sekarang sudah ganti. Ziyech akhirnya dipanggil dan skor akhir 0-0 ya. Maroko Kroasia berbagi angka, keduanya sama-sama mendapatkan 1 poin. Tidak banyak yang bisa saya bahas karena saya tidak melihat penuh. Selanjutnya di pertandingan jam 8, pertandingan yang kita tunggu-tunggu antara Jerman melawan Jepang. Untuk formasi Jerman banyak yang berubah ya, terutama di lini belakang itu masuk nama baru seperti Slotterbeck, terus Raum, dan banyak lagi. Kipernya masih sama, Nur sebagai kapten juga. Di depan masih sama, nama-nama sama, cuma di sini Jerman tidak memiliki striker yang klinis seperti dulu, kayak Klose, dia kayak Podolski, Mario Gomez dan sebagainya ya. Jerman sekarang tidak memakai striker. Jerman menggunakan Müller ya, kadang-kadang Gnabry, Havertz juga sebagai false nine. Nah, Jerman menggunakan formasi 4-2-3-1. Pelatihnya Jerman ini Hansi Flick ya, yang membawa Bayern Munchen juara Liga Champions. Lalu di Jepang juga banyak perubahan. Pelatihnya sudah ganti ya, yakni Hajime Moriyasu. Ini nama baru. Di Piala Dunia tahun sebelumnya pelatihnya itu bukan ini ya, saya lupa namanya. Nah, Jepang ini formasinya juga banyak yang berubah. Kipernya ini Gonda menggantikan Kawashima yang menjadi cadangan. Kawashima kiper senior ya. Terus di belakang di depan juga banyak yang berubah, yang sama cuma itu Yoshida ya, Maya Yoshida sebagai kapten backnya dari Jepang ya, sekarang bermain di Sampdoria. Yoshida bermain di Eropa. Terus di tengah sampai depan ya malah pemain terkenal malah cadangan ya Jepang, seperti Minamino, nah itu cadangan. Terus siapa lagi ya, apa namanya ya, banyak cadangan Jepang ini yang terkenal ya. Cuma yang main 11 pemain inti ini banyak yang bermain di Liga Jepang. Nah, langsung ke jalannya pertandingan. Sebenarnya di awal-awal pertandingan Jerman terlihat lebih menguasai pertandingan ya, mereka lebih mudah untuk mengalirkan bola dan saya melihat beberapa kali itu Jerman memiliki ini ya, kombinasi umpan yang bagus, mengalir cukup cepat dan juga banyak melakukan kombinasi di sekitar kotak penalti dan ya di sekitar pertahanan Jepang. Jadi Jerman ini ya secara garis besar menguasai pertandingan ya, terutama di babak pertama. Nah, terus Jepang di babak pertama terlihat ini ya seperti masih mencari identitas permainan mereka, karena Jepang secara babak pertama secara garis besar
mereka terkurung ya, sangat sulit untuk menciptakan peluang ya, bahkan untuk mengontrol bola atau mempertahankan bola itu sangat sulit. Tercatat Jepang babak pertama mungkin cuma satu itu ya, kontak itu shoot gawang ya, sundulannya pemain Jepang itu cuma melebar. Selain itu Jepang sibuk dengan pertahanannya sendiri menghadapi serangan Jerman. Jadi di babak pertama relatif Jerman menguasai, dan ya babak pertama saya merasa seperti bukan Jepang yang main ini ya. Jepang itu kan di Piala Dunia tahun lalu mereka ulet ya, sampai membuat Belgia tuh harus menunggu sampai perpanjangan terakhir buat meloloskan diri di Piala Dunia 2018. Nah, di sini Jepang pemainnya tidak terlalu ulet ya. Babak pertama ini cuma cenderung bertahan dan serangan baliknya pun tidak cepat. Itu babak pertama. Selanjutnya di babak kedua hampir sama ya. Tidak ada banyak perubahan. Jerman masih sama dapat menguasai pertandingan, dan Jepang juga terlihat terkurung di dalam pertahanannya sendiri. Namun petaka hadir ketika Jerman melakukan pergantian pemain. Ini keluar Gundogan, Muller juga keluar. Ya, nah, ini mungkin menurut saya tidak mengira ini akan menjadi bumerang ya. Ya, karena menurut saya pergantian pemainnya masih satu posisi dan mungkin untuk menyimpan tenaga, karena Jerman di laga kedua ini melawan Spanyol ya, melawan satu grupnya ini Spanyol. Jadi mereka laga kedua melawan Spanyol, jadi pemain kunci kayak Muller, Gundogan nih ya oke ya, kalau disimpan sih saya masih paham. Cuma Jepang juga melakukan pergantian pemain yang kalau nggak salah waktunya pas Jerman juga melakukan pergantian pemain. Jadi Jepang memasukkan ini Ritsu Doan nih, pemain Liga Jepang nggak salah. Untuk menggantikan beberapa pemain, mereka juga memasukkan Tomiyasu, pemain Arsenal itu ya, Minamino, pemain Liverpool. Nah, setelah pergantian pemain tidak berselang lama ya, mungkin cuma 5 menit itu Doan ya, Ritsu Doan yang menjadi pemain pengganti yang baru masuk sekitar mungkin 5 menit langsung mencetak gol ya. Gol yang menurut saya gol dari itu ya, gol yang gol bola muntah itu, dan itu gol sulit ya juga gol. Lalu Jepang seperti mendapatkan angin, Jerman seperti kehilangan permainannya, terutama dari pertahanannya itu sangat mudah dibobol ya. Di sini Jepang mendapatkan gol kedua yang bagus. Saya lupa nih yang golnya yang sudut sempit itu atau yang bola muntah ya. Pokoknya Jepang mendapatkan gol kedua, dan kinerja pertahanan Jerman tidak terlalu bagus, terutama Schlotterbeck ini ya buruk sekali ini permainannya, itu bukan standarnya dia. Mungkin di Dortmund cukup bagus sebenarnya. Nah, ini menjadi kekalahan Jerman yang ini ya, lagi-lagi tim dari Asia Timur menggagalkan ambisi Jerman ya untuk menang. Setelah di Piala Dunia tahun lalu, yakni 2018, mereka dikalahkan oleh Korea Selatan melalui gol injury time Song Heung-min ya, 2-1 waktu itu. Dan di laga ini mereka juga kalah 2-1 melawan Jepang. Benar-benar tim Asia Timur ini menjadi momok untuk Jerman. Sangat ini ya, seperti menjadi kriptonitnya Jerman ya, tim Asia Timur. Mungkin suatu saat Indonesia bisa mengalahkan Jerman juga ya. Ayo kita berharap ya. Amin. Nah, terus ini membuat langkah Jerman menjadi sangat sulit ya, karena di laga kedua mereka sudah dipertemukan dengan Spanyol ya, di mana Spanyol melawan Costa Rica di laga pertama ya.
Nah, ini Jerman akan menjadi PR yang sangat besar. Mereka wajib menang karena jika mereka kalah dipastikan tidak lolos, dan ini benar-benar menjadi ujian yang berat untuk Jerman. Dan menjadi ini ya, menjadi berkah keajaiban luar biasa untuk Jepang. Ini sampai-sampai Perdana Menteri Jepang ini memutuskan untuk menerapkan libur kerja ya, karena untuk merayakan kemenangan Jepang. Ya memang kita patut terkejut ya untuk kemenangan kemenangan Jepang. Tidak ada yang mengira bahwa Jerman akan kalah dengan semembingungkan ini ya. Nah, saya rasa ya Jerman harus bekerja keras ini karena di laga kedua melawan Spanyol, laga besar ini. Ya mau gimana lagi, inilah sepak bola ya, 11 lawan 11, apapun bisa terjadi ya. Jangan merasa tim besar pasti bisa mengalahkan tim kecil. Seperti dicontohkan oleh Arab Saudi kemarin tuh melawan Argentina, menang 2-1 ya. Bakal mengira kasus terjadi pada Jerman melawan Jepang ini. Ya saya berharap akan terjadi kejutan lagi ini ya. Kalau tim besar melawan tim kecil, semoga ada kejutan lagi untuk besok dan seterusnya. Terus laga selanjutnya di pukul 11 itu tadi ada Spanyol melawan Costa Rica. Skornya 7-0, skor akhir. Saya tidak melihat secara banyak karena ya saya selingi main catur juga karena saya melihatnya di warkop ya. Secara garis besar saya melihat formasinya Spanyol ya tidak ada Morata ya, mereka memainkan false nine. Terus lini tengah diisi Gavi, Busquets, Pedri, trio Barcelona. Dan pemain belakang saya terkejut melihat Rodri sebagai back tengah ya. Rodrinya gelandang bertahannya Manchester City menjadi back tengah, dan cukup berhasil ya, bagus ini Rodri sebagai back tengah. Dan pemain selainnya 11 tim inti ini masih sama ya, tidak ada yang berubah. Pemain kepercayaan Enrique, Asensio menjadi pemain inti, menjadi false nine ya. Cukup berhasil perannya karena dia di pertandingan ini banyak bergerak ya, off ball movementnya bagus. Sementara Costa Rica ya saya tidak banyak tahu pemain Costa Rica. Yang saya tahu Keylor Navas kipernya sebagai kapten, terus tentu ada Brian Oviedo, itu dulu pemain Everton dulu sekali. Terus Brian Ruiz ya, dulu dia pemain Fulham, bagus ini striker ya. Secara garis besar ini Costa Rica tidak banyak melawan ya, mereka pertahanannya mudah dibobol. Mereka terlalu menerapkan pertahanan yang tinggi sehingga malah membuat Spanyol ini mampu mengeksploitasi pertahanan Costa Rica, sehingga banyak gol ini terjadi dari kombinasi-kombinasi yang sederhana, tapi Costa Rica tidak mampu menerapkan pertahanan yang bagus. Saya melihat Spanyol ini permainannya cantik ya, banyak kombinasi, mirip-mirip permainannya ini kemarin itu, mirip-mirip permainannya siapa, Inggris gitu, bagus ya. Itu mirip kayak ini, kayak Spanyol. Nah, hasil ini 7-0 membuat Spanyol ini ya 3 poin dan menempati peringkat 1. Laga kedua melawan Jerman, kalau Spanyol menang mereka lolos ya. Nah, untuk Costa Rica ya sudah berat ini, mereka harus menang untuk menjaga asa lolos. Dan sekian ya dari saya, karena jam 2 saya tidak bisa melihat karena tentu saya ngantuk ya jam 2, jadi jam 2 saya pasti nggak bisa lihat ya. Saya rasa itu saja, besok kita ketemu lagi di hari keempat. Untuk jadwalnya silahkan dilihat di internet ya. Saya akan kembali besok ya untuk mereview Piala Dunia hari keempat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.